Larasati duduk di bangku kelas yang terletak di barisan depan. Matanya tak lepas dari layar laptop. Tugas besar yang diberikan oleh dosen sedang ia kerjakan dengan penuh konsentrasi. Di luar, suara hujan mulai terdengar mengguyur kampus, namun Larasati tak bergeming. Baginya, kesuksesan adalah hal yang paling penting. Ia tidak memiliki waktu untuk hal lain selain mengejar cita-citanya. Meskipun lingkungan kampusnya penuh dengan sorak-sorai dan kegembiraan para mahasiswa yang menikmati kehidupan sosial mereka, Larasati justru merasa lebih nyaman dengan dunia yang ia ciptakan dalam pikirannya. Dunia yang penuh dengan angka, analisis, dan strategi. Randi, di sisi lain, adalah sosok yang selalu berada di tengah keramaian. Meskipun ia dikenal pintar, tidak ada yang bisa menyebutnya sebagai mahasiswa yang ambisius. Randi lebih suka menghabiskan waktu berkumpul dengan teman-temannya daripada tenggelam dalam buku atau laptop. Ia seorang yang suka bergaul, namun selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun sering mendapat nilai yang cukup baik, ia merasa hidupnya belum memiliki arah yang jelas. Takdir mempertemukan Larasati dan Randi dalam sebuah proyek kelompok untuk mata kuliah kewirausahaan. Awalnya, Larasati merasa sedikit frustasi. Ia tahu bahwa mengerjakan tugas kelompok seringkali lebih memakan waktu dan energi karena adanya perbedaan cara kerja antar anggotanya. Tetapi begitu ia bertemu Randi, segala keraguan itu mulai menguap. Randi bukan hanya tampan, tetapi memiliki caranya sendiri yang menarik. Ia mengutarakan ide-ide yang sederhana, namun penuh dengan ketulusan. Larasati mengamati Randi dengan seksama. Meskipun ia tampak lebih santai, cara berbicaranya mengundang rasa penasaran. Apa menurutmu, Randi, kalau kita coba buat bisnis model yang lebih realistis dan bisa langsung dijalankan? Ini akan memberikan kita keuntungan jangka panjang. Tanya Larasati dengan percaya diri. Randi menatap Larasati, seolah baru pertama kali melihat betapa seriusnya wanita itu. Ia tersenyum, meskipun tanpa sadar ia merasa sedikit tertantang. Mungkin itu bisa jadi ide yang bagus. Laras, aku percaya kita bisa buat sesuatu yang besar. Tapi, bagaimana kalau kita mulai lebih kecil dulu, coba lihat apakah model bisnisnya cocok? Jawabnya, mencoba memberikan kontribusi dengan cara yang lebih santai, tetapi tetap fokus. Percakapan itu berlanjut, dan mereka mulai merancang sebuah proyek bisnis sederhana. Larasati memberikan pandangan strategisnya tentang bagaimana cara mengelola keuangan, sementara Randi membawa ide kreatif untuk produk yang mereka tawarkan. Dalam waktu singkat, proyek yang awalnya hanya sekadar tugas kuliah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Mereka sepakat untuk melangkah lebih jauh dari sekadar tugas, mencoba menjadikan usaha kecil-kecilan mereka sebagai langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu di luar jam kuliah untuk berdiskusi lebih lanjut tentang bisnis yang mereka bangun. Walaupun Larasati lebih banyak mengambil peran sebagai pengarah dan pengelola keuangan, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik dalam diri Randi. Ada semangat dalam dirinya, meskipun kadang terlihat ragu-ragu. Laras, aku nggak tahu apakah ini ide yang gila atau enggak, tapi aku merasa kita bisa sukses, kata Randi suatu sore, saat mereka sedang duduk di sebuah kafe kecil sambil melihat layar laptop yang penuh dengan data dan analisis. Larasati menatapnya, sedikit terkejut, namun merasa ada sesuatu dalam diri Randi yang membuatnya semakin yakin. Aku percaya pada kamu, Randi. Kita punya potensi. Kita bisa lebih dari ini. Mereka berdua mulai bekerja keras. Mereka mendesain produk, mencari pemasok, dan mempromosikan usaha kecil mereka lewat media sosial. Dalam waktu yang singkat, usaha mereka mendapat perhatian. Meskipun masih dalam tahap awal, Larasati merasa bisnis ini memiliki prospek yang cerah. Mereka memiliki kekuatan untuk bertumbuh. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Larasati. Ia merasa bahwa Randi terlalu bergantung padanya, dan ini kadang membuatnya ragu apakah Randi benar-benar siap untuk menjadi mitra yang setara. Namun, ketika mereka berdua duduk bersama di suatu malam, menghabiskan waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya, Larasati tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ada ketulusan dalam diri Randi, dan meskipun ia merasa harus memimpin,
Ia tahu bahwa Randi memiliki potensi yang besar. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku percaya kita bisa sukses, Laras, kata Randi, dengan keyakinan yang makin jelas di matanya. Larasati tersenyum, meskipun di dalam hatinya ia merasa bahwa sukses itu tidak hanya datang dari keberanian atau ide besar. Sukses datang dari ketekunan dan pengorbanan. Dan ia tahu bahwa mereka, meskipun berbeda, adalah pasangan yang saling melengkapi. Mereka memiliki satu impian yang sama, untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Namun, meskipun mereka memiliki mimpi yang sama, Larasati mulai menyadari bahwa impian itu mungkin tidak akan berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Keputusan-keputusan penting akan datang, dan mereka harus siap untuk menghadapi tantangan yang akan menguji bukan hanya bisnis mereka, tetapi juga hubungan mereka. Setelah kesepakatan yang tercapai untuk melangkah lebih serius dengan usaha mereka, Larasati dan Randi memulai perjalanan baru yang penuh harapan. Keduanya menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka bisa sukses meski memulainya dari bawah. Semua yang mereka lakukan, mulai dari mencari modal hingga merancang strategi pemasaran, mereka lakukan bersama. Larasati dengan kecerdasannya di bidang keuangan dan analisis pasar, mulai menyusun rencana bisnis yang terperinci. Sementara Randi, yang lebih mudah bergaul dengan orang-orang, mulai bekerja di lapangan. Ia menjalin hubungan dengan pemasok, melakukan riset tentang produk yang akan mereka jual, dan mencoba mencari tahu siapa pesaing mereka di pasar. Meski begitu, tak jarang mereka mengalami gesekan kecil dalam bekerja. Larasati adalah tipe orang yang selalu ingin segala sesuatunya terencana dengan sempurna, sementara Randi lebih suka mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, terkadang terkesan terburu-buru. Namun, meskipun berbeda, keduanya saling belajar dan menyesuaikan diri. Suatu sore di ruang tamu apartemen sederhana mereka, Larasati membuka laptop dan menunjukkan beberapa grafik ke Randi. Lihat, ini tren penjualan untuk produk serupa di pasar. Kita harus memastikan bahwa kita masuk dengan penawaran yang lebih unggul, baik dari segi kualitas maupun harga, ujar Larasati sambil menunjukkan data yang telah ia rangkum. Randi mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca karena rasa lelah yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu, Laras. Tapi, kita juga perlu sedikit berani mengambil risiko. Kadang-kadang, pasar tidak hanya butuh yang terbaik, tapi juga yang berbeda. Larasati menyadari bahwa meskipun Randi seringkali tampak kurang terorganisir, ia punya naluri yang tajam dalam membaca peluang. Itu adalah sisi Randi yang selalu membuatnya merasa bahwa meskipun mereka bekerja dengan cara yang berbeda, hasil akhirnya seringkali berkesinambungan. Hari demi hari, mereka menjalani rutinitas yang melelahkan. Dengan uang yang terbatas, mereka harus pintar-pintar mengelola sumber daya yang ada. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kafe untuk diskusi tentang strategi marketing, atau berkeliling ke pasar untuk mencari produk yang lebih murah namun tetap berkualitas. Mereka berbicara tentang bagaimana membangun merek mereka, tentang bagaimana bisa menarik perhatian calon pelanggan, dan bahkan tentang bagaimana membuat produk mereka lebih inovatif. Namun, meskipun kerja keras mereka mulai menunjukkan hasil, masalah lain mulai muncul. Larasati mulai merasa bahwa dirinya harus memegang kendali penuh. Ia seringkali merasa bahwa Randi tidak cukup serius dalam beberapa hal, terutama dalam hal manajemen waktu dan pengelolaan keuangan. Ada kalanya Randi lebih banyak berbicara tentang ide-ide besar yang tampak menggiurkan, tetapi kurang memperhitungkan risiko yang ada. Aku nggak bisa terus seperti ini, Randi, kata Larasati pada suatu malam, saat mereka baru selesai berdiskusi panjang lebar tentang rencana promosi. Kita butuh struktur yang lebih jelas. Tanpa itu, semua yang kita bangun akan mudah hancur. Randi menatapnya, sedikit terkejut. Maksudmu apa, Laras? Kadang kamu terlalu mengandalkan instingmu, tapi kita harus punya rencana yang lebih matang. Kalau aku tidak mengawasi semuanya, kita akan kesulitan untuk bertahan. Kita harus mulai lebih terorganisir, jawab Larasati, dengan nada yang sedikit tegas. Randi terdiam, merasa tersinggung namun juga mengerti. Selama ini ia selalu mengandalkan kreativitas dan kemampuannya bergaul untuk menarik orang, namun sekarang ia menyadari bahwa tanpa struktur yang jelas, usahanya akan sulit berkembang.
Ia merasa takut jika Larasati mulai merasa lelah menghadapinya, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Larasati adalah satu-satunya yang bisa menyeimbangkan kekurangannya. "Aku mengerti, Laras," kata Randi, dengan suara yang lebih rendah. "Aku akan berusaha lebih serius. Aku nggak mau kita gagal." Larasati mengangguk, merasa lega mendengar kata-kata Randi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis yang sedang mereka bangun bersama. Ada ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan Randi, meskipun ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan ketidakpastian yang terus mengikutinya. Bisnis mereka mulai mendapatkan perhatian. Pelanggan mulai berdatangan, dan produk mereka semakin dikenal. Mereka mulai membangun reputasi yang baik di kalangan pelanggan, berkat kualitas yang konsisten dan pelayanan yang ramah. Keuntungan pun mulai terlihat, meskipun masih kecil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa usaha mereka memiliki potensi yang besar. Namun, di tengah keberhasilan mereka, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Randi mulai menyadari bahwa ia mulai mengagumi Larasati lebih dari sekadar mitra bisnis. Ia melihat bagaimana Larasati mengatur segala sesuatunya dengan penuh dedikasi, dan bagaimana ia selalu siap menghadapi setiap tantangan. Sementara itu, Larasati mulai merasakan ketergantungan yang tak terelakkan pada Randi. Ia tahu bahwa meskipun ia memegang kendali atas banyak hal, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia mulai merasa nyaman berada di samping Randi. Tetapi di balik semua kemajuan yang mereka capai, keduanya menyadari bahwa jalan menuju sukses tidaklah mulus. Setiap keputusan yang mereka ambil membawa tantangan baru. Mereka harus siap menghadapi kegagalan dan tetap bertahan. Meski kadang impian mereka terasa semakin jauh. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Hanya waktu yang akan mengungkapkan. Meskipun usaha mereka mulai berjalan lancar, tantangan tak pernah berhenti menghadang. Ketika omzet mereka mulai meningkat dan bisnis semakin dikenal, masalah baru mulai muncul dari arah yang tak terduga. Sebagai seorang pemilik usaha muda, Randi merasa semakin tertekan dengan banyaknya tanggung jawab. Sementara itu, Larasati merasa keberatannya semakin bertambah, terutama karena ia harus menangani hampir semua aspek operasional dengan ketelitian yang sangat tinggi. Suatu pagi yang cerah, Larasati duduk di kantor mereka yang sederhana, menghadap tumpukan dokumen keuangan yang perlu ia rapikan. Sesekali ia melihat ke arah ponselnya, memastikan tidak ada kabar penting dari vendor atau klien. Randi, yang seharusnya datang untuk membahas strategi pemasaran baru, malah datang terlambat. Sesuatu yang cukup sering terjadi belakangan ini, dan itu membuat Larasati mulai merasa kecewa. Randi masuk ke ruangannya dengan wajah sedikit lelah. "Maaf, Laras, aku harus rapat sebentar dengan tim produksi. Ada masalah di gudang." "Kamu nggak perlu khawatir, kok," ujar Randi, mencoba memberi penjelasan. Larasati menghela napas. "Randi, kita sudah sering mengulang-ulang ini. Kamu nggak bisa terus-terusan mengabaikan waktu dan tanggung jawab kita. Semua ini harus dikelola dengan lebih baik." Randi menatap Larasati. Ada rasa bersalah yang menghangatkan dadanya. "Aku nggak bermaksud. Aku cuma merasa semakin banyak hal yang harus diurus. Dan kadang aku cuma ingin ada sedikit waktu untuk diri sendiri." Larasati terdiam, merasa bingung. "Aku tahu, Randi. Tapi kita berdua harus sama-sama menyelesaikan ini. Kamu nggak bisa terus menghindar. Bisnis ini kita bangun bersama, dan jika satu dari kita lengah, semuanya bisa hancur." Randi mengangguk, namun perasaan kesal masih tampak di matanya. "Aku tahu, Laras. Aku janji akan lebih serius. Tapi kadang aku merasa, kamu terlalu mengendalikan segalanya. Aku juga butuh ruang." Mereka saling berpandangan sejenak. Ada ketegangan yang muncul, meskipun keduanya tahu bahwa mereka berdua ingin yang terbaik untuk bisnis ini. Larasati mencoba menahan emosinya. "Aku nggak bermaksud mengendalikan. Aku cuma ingin memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik." Randi menunduk, merasa tak nyaman dengan pembicaraan itu. "Aku paham. Aku cuma butuh waktu untuk merenung," ujarnya, kemudian berjalan keluar dari ruangan. Larasati menatap punggung Randi yang menghilang,
Rasa kecewa semakin menghantuinya. Ia tahu Randi memiliki potensi besar, tetapi ia juga mulai merasakan bahwa ada perbedaan besar dalam cara mereka menjalani hidup. Randi lebih santai, sementara ia sendiri sangat terstruktur. Meski keduanya saling mengagumi, perbedaan tersebut mulai menciptakan ketegangan yang tak bisa mereka hindari. Namun, masalah mereka tidak berhenti di situ. Tak lama setelah itu, Larasati mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Randi. Ia menjadi lebih tertutup, lebih sering menghabiskan waktu di luar, dan lebih sering mencari alasan untuk menghindari pekerjaan di kantor. Larasati mulai curiga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, tetapi ia mencoba menahannya, berusaha untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Pada suatu malam yang cerah, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Larasati memutuskan untuk menyusul Randi yang sedang duduk di kafe tempat mereka biasa bertemu. Ketika ia tiba di sana, ia terkejut melihat Randi sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita yang tak dikenalnya. Wanita itu tampak akrab dengan Randi, tersenyum manis dan tampaknya nyaman berada di dekatnya. Larasati merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menahan emosinya, tetapi rasa curiga itu semakin menguat. Dengan langkah pelan, Larasati mendekati meja mereka. Randi melihatnya, dan ekspresi wajahnya berubah. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Lara, ini Vina, teman lama aku." Larasati menatap Vina dengan tajam, mencoba membaca situasi ini. Vina tersenyum ramah. "Halo, Laras. Aku Vina, teman lama Randi. Kami dulu sempat bekerja bersama." Larasati mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. "Senang bertemu," ujarnya dengan nada yang sedikit datar. Namun, meskipun Vina berusaha terlihat ramah, ada sesuatu yang mencurigakan dalam sikap Randi. Setelah pertemuan itu, Larasati merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ada ketidaknyamanan yang semakin memuncak, dan ia mulai mempertanyakan hubungan Randi dengan wanita itu. Hari demi hari, perasaan Larasati semakin tak tenang. Ia mulai mendengar gosip tentang Randi dan Vina yang lebih sering terlihat bersama. Di kantor, Randi semakin sering menghindari Larasati, seolah menghindari percakapan yang berpotensi membahas masalah pribadi mereka. Meskipun Larasati berusaha untuk tidak terbawa perasaan, hatinya mulai merasakan ada jarak yang semakin lebar. Ketegangan yang dirasakannya semakin besar ketika ia memutuskan untuk mengecek ponsel Randi secara diam-diam. Ternyata, ia menemukan pesan-pesan yang sangat mencurigakan antara Randi dan Vina. Mereka sering mengirimkan pesan-pesan pribadi yang menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman lama. Bahkan, ada pesan yang jelas menunjukkan bahwa mereka telah menghabiskan waktu bersama tanpa sepengetahuan Larasati. Larasati merasa dikhianati, namun ia tahu bahwa masalah ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan emosi. Ia memutuskan untuk menghadapi Randi secara langsung. Pagi itu, Larasati terbangun dengan perasaan yang kacau. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur karena pikiran yang terus mengganggu tentang Randi dan Vina. Ia memutar ulang semua kejadian dalam kepala. Bagaimana sikap Randi yang mulai berubah, bagaimana ia lebih sering menghindari Larasati, dan akhirnya, pesan-pesan yang ia temukan di ponsel Randi. Semua itu seperti terbayang jelas dalam pikirannya. Setelah beberapa jam mencoba menenangkan dirinya, Larasati memutuskan untuk berbicara langsung dengan Randi. Ia tahu bahwa menunda percakapan ini hanya akan membuat perasaan sakit hati semakin besar. Jika ada yang harus dijelaskan, maka hari ini adalah hari itu. Dengan langkah yang berat, Larasati menuju kantor mereka, tempat Randi biasanya datang lebih awal. Sesampainya di sana, ia melihat Randi sedang duduk di meja kerjanya, seolah tak terganggu dengan kedatangannya. Tanpa mengucapkan kata-kata pembuka, Larasati langsung menghadapinya. "Randi, kita perlu bicara," kata Larasati. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Randi menatapnya. Tampak sedikit cemas namun mencoba untuk tetap tenang. "Ada apa, Laras? Kamu kelihatan serius." Larasati menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang semakin membuncah di dalam dada. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Vina?" Randi terdiam sejenak.
Wajahnya mulai berubah pucat. Ia jelas mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Namun kebingungannya justru semakin terlihat. Laras, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang saya pikirkan. Larasati menimpali dengan nada yang lebih tinggi, merasa kepercayaan dirinya mulai runtuh. Aku sudah melihat pesan-pesan itu. Randi, kamu dan Vina berkomunikasi lebih dari sekadar teman. Ini bukan pertama kalinya aku melihat kalian berdua berdekatan, dan sekarang aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Randi akhirnya mengalihkan pandangannya, merasa tak bisa lagi mengelak. Laras, aku minta maaf. Aku memang terlalu sering menghabiskan waktu dengan Vina, dan itu membuat kamu merasa terluka. Tapi aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Larasati merasa sesak di dadanya. Apa maksudmu dengan tidak berniat? Kamu sudah melakukannya. Randi, kamu sudah melanggar kepercayaan yang aku berikan padamu. Randi mencoba mendekati Larasati, tetapi wanita itu mundur sedikit, tidak ingin memberikan kesempatan baginya untuk mempengaruhi perasaannya. Aku tahu aku salah. Laras, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku hanya mulai merasa bingung dengan semuanya. Bisnis ini, hubungan kita, semuanya terasa begitu rumit. Vina hanya memberi aku sedikit kenyamanan ketika aku merasa tertekan. Larasati terdiam. Kata-kata Randi membuatnya merasa sakit hati. Ia tahu bahwa tekanan dalam membangun bisnis bisa sangat besar. Namun itu bukan alasan untuk berbuat demikian. Jadi kamu mencari kenyamanan di luar hubungan kita. Dengan wanita lain? Itu yang kamu maksudkan, Randi. Randi menunduk. Tidak bisa berkata-kata lagi. Ia merasa cemas akan kehilangan Larasati. Namun ia juga tahu bahwa perbuatannya tak bisa dimaafkan begitu saja. Laras, aku minta maaf. Aku tahu ini nggak bisa dimaafkan. Tapi aku sangat menyesal. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Larasati merasa kepercayaan dirinya hancur seketika. Sungguh, ia tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi situasi ini. Ia yang sudah berjuang keras bersama Randi, memberikan segalanya untuk kesuksesan bisnis mereka, kini merasa seperti dihancurkan oleh pengkhianatan yang tak terduga. Terlalu banyak yang telah terjadi. Randi, aku sudah cukup lelah dengan ini semua, kata Larasati. Suaranya bergetar. Kamu sudah menghancurkan segala yang kita bangun bersama. Dan aku tidak bisa melanjutkan ini. Randi terkejut dengan keputusan Larasati. Laras, tolong jangan bilang begitu. Aku masih bisa berubah. Aku janji akan lebih baik. Aku akan meninggalkan Vina. Aku akan fokus pada kita. Larasati menggelengkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Randi, mungkin kamu belum siap untuk komitmen ini. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dengan langkah pasti, Larasati meninggalkan kantor mereka tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Bagaimana bisa ia melanjutkan hubungan dengan seseorang yang telah mengkhianatinya? Tidak ada ruang untuk pengkhianatan dalam hidupnya, terlebih dalam hubungan yang telah mereka bangun bersama. Setelah meninggalkan kantor, Larasati memilih untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota. Hujan yang turun dengan lebat tidak menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Mungkin ini adalah cara alam untuk mencurahkan rasa sakit yang ia rasakan. Namun di dalam hatinya, ada sedikit rasa lega, meskipun kesedihan masih mendalam. Pada saat itulah, ia menyadari sesuatu. Meskipun ia kehilangan Randi, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Bisnis yang mereka bangun bersama tidak akan hancur begitu saja. Larasati masih memiliki kontrol atas arah hidupnya dan masih memiliki impian besar yang harus ia capai. Ia tidak akan biarkan pengkhianatan ini merusak masa depannya. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Larasati merasa seolah-olah hidupnya kembali dimulai dari awal. Meski awalnya terpuruk dan merasa dihancurkan oleh pengkhianatan Randi, ia akhirnya menyadari bahwa ia lebih kuat daripada yang ia kira. Saat pertama kali memutuskan untuk menjalani bisnis bersama Randi,
Ia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ini akan mengarah pada pengkhianatan seperti yang terjadi. Namun, kini ia tahu bahwa ia harus melangkah ke depan, apapun yang terjadi. Pagi itu, Larasati duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan laporan keuangan dan strategi pemasaran yang belum selesai. Begitu banyak pekerjaan yang menanti. Namun kali ini ia tak merasa terbebani. Setelah beberapa waktu berusaha berdamai dengan diri sendiri, ia akhirnya memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalunya mengendalikan masa depannya. Bisnis ini masih berjalan, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukannya sendirian, tanpa Randi. Ia memutuskan untuk bertemu dengan beberapa rekan bisnis dan investor yang sebelumnya sudah menunjukkan minat terhadap usaha yang ia jalankan bersama Randi. Di sebuah restoran mewah di tengah kota, Larasati duduk di meja yang sudah dipesan sebelumnya. Di seberangnya duduk 3 investor yang tertarik dengan produk yang mereka jual. Larasati memulai pembicaraan dengan percaya diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Saya tahu Anda sudah mengetahui tentang perjalanan bisnis saya bersama rekan saya sebelumnya, Randi. Namun, sekarang saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa meskipun saya telah berpisah dengan Randi, saya tetap berkomitmen untuk membawa usaha ini ke level berikutnya. Investor yang lebih tua, Pak Adrian, menatap Larasati dengan penuh perhatian. Larasati, kami sudah mendengar tentang Anda dan Randi sebelumnya. Kami tahu bahwa Anda adalah bagian penting dari kesuksesan usaha ini. Jadi, kami percaya bahwa Anda akan mampu terus membawa usaha ini maju, bahkan tanpa Randi. Larasati tersenyum, sedikit lega mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih, Pak Adrian. Saya ingin memastikan bahwa meskipun ada perubahan besar dalam tim kami tetap dapat melanjutkan rencana yang sudah ada dan terus berkembang. Saya sudah merencanakan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan pendapatan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Saya juga berniat untuk memperkenalkan beberapa produk baru yang lebih inovatif. Percakapan pun berlangsung lancar, dengan Larasati menjelaskan rencana-rencana bisnisnya yang lebih matang dan terperinci. Kepercayaan diri yang dulu hilang kini mulai kembali. Ia tahu bahwa meskipun Randi bukan lagi bagian dari hidupnya, ia masih memiliki semua yang diperlukan untuk sukses, kepintaran, dedikasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Setelah pertemuan yang penuh hasil positif itu, Larasati kembali ke apartemennya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil untuk berpisah dari Randi adalah yang terbaik. Bisnis mereka tidak hanya bergantung pada satu orang saja, dan meskipun ia kehilangan rekan bisnisnya, ia tidak kehilangan impian dan tujuannya. Namun, meskipun ia merasa semakin kuat dan mandiri, Larasati tak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan tentang Randi. Terkadang, ketika ia duduk sendiri di malam hari, memikirkan semua yang telah mereka lalui bersama, ada rasa kesedihan yang datang. Ia pernah membayangkan masa depan mereka bersama, membangun sesuatu yang besar, namun kenyataan tak selalu sesuai harapan. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus, tetapi ia berusaha untuk tidak menghabiskan waktu meratapi masa lalu. Hari-hari berlalu, dan Larasati semakin fokus pada pekerjaan dan bisnis. Dengan bantuan beberapa tim baru yang ia rekrut, usaha mereka mulai berkembang pesat. Produk-produk baru yang ia rilis mulai mendapatkan perhatian di pasar, dan pelanggan baru mulai berdatangan. Semua keputusan yang diambil Larasati membawa dampak positif pada usaha mereka. Namun, meskipun ia sibuk dan merasa lebih mandiri, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Satu hari, setelah rapat penting yang sukses, Larasati tiba-tiba menerima pesan yang tidak ia duga dari Randi. Laras, aku ingin minta maaf atas semuanya. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku minta kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah merusak segala yang kita bangun, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan kepercayaan padaku begitu saja. Tolong, pertimbangkan ini. Pesan itu membuat hati Larasati bergejolak. Ia menatap layar ponselnya untuk beberapa saat, berpikir keras. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan bersama Randi, membangun usaha ini, dan membangun kehidupan bersama. Namun,
Apakah ia benar-benar bisa memaafkan pengkhianatannya? Larasati memutuskan untuk tidak langsung memberikan jawaban. Ia tahu bahwa hatinya masih bimbang, namun ia juga tahu bahwa ia perlu waktu untuk berpikir dan membuat keputusan yang tepat. Hari-hari setelah menerima pesan dari Randi terasa seperti sebuah badai yang tak terlihat, datang tanpa peringatan, mengguncang ketenangan yang baru saja mulai diraih Larasati. Ia tahu, dalam hatinya, bahwa hidupnya kini telah berada pada persimpangan jalan. Ada keputusan besar yang harus ia buat, dan entah kenapa, perasaan campur aduk itu tetap menghantuinya. Antara melanjutkan perjalanan yang sudah ia pilih atau memberi kesempatan pada masa lalu yang penuh luka. Hari itu, Larasati memutuskan untuk bertemu dengan sahabat lamanya, Maya, yang selalu ada untuknya, baik di saat-saat bahagia maupun saat-saat terburuk dalam hidup. Maya tahu betul apa yang telah terjadi antara Larasati dan Randi, dan ia selalu menjadi pendengar setia setiap kali Larasati merasa bingung atau tertekan. Maya memilih sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian kota, tempat mereka bisa berbicara dengan leluasa. Saat Larasati tiba, Maya sudah duduk di meja, menunggu dengan secangkir teh hijau di depannya. Wajah Maya tampak khawatir, namun ia langsung menyapa dengan senyum hangat. "Laras, kamu kelihatan lelah," kata Maya dengan suara lembut, memperhatikan ekspresi Larasati yang tampaknya penuh beban. Larasati duduk, meletakkan tas di sampingnya, lalu menghela napas panjang. "Aku merasa bingung, Maya. Setelah semua yang terjadi, aku masih dapat pesan dari Randi. Dia minta maaf, dan bilang dia ingin memperbaiki semuanya. Dia bahkan ingin aku memberinya kesempatan kedua." Maya mengerutkan kening, tidak langsung memberikan jawaban. Ia tahu betul apa yang telah terjadi di antara mereka berdua, dan ia tidak ingin menyarankan sesuatu yang bisa membuat Larasati terluka lebih dalam lagi. "Laras, kamu tahu kan apa yang terbaik untuk dirimu? Apa yang membuatmu merasa nyaman dan aman? Jangan biarkan perasaanmu yang masih terguncang ini mengaburkan apa yang sebenarnya kamu inginkan." Larasati menatap keluar jendela, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Aku merasa seperti aku kehilangan arah. Bisnis ini berjalan lancar. Aku mulai merasa kuat dan mandiri. Tapi kenapa? Ketika aku melihat pesan dari Randi, hatiku jadi terombang-ambing? Apakah aku terlalu keras pada diriku sendiri dengan mengabaikan kesempatan kedua ini?" Maya tersenyum lembut, meskipun wajahnya tampak sedikit khawatir. "Kamu berhak memilih, Laras. Kamu sudah melalui banyak hal, berjuang untuk bisnis, merawat hubungan yang ternyata berakhir dengan kekecewaan. Tapi, aku juga tahu kamu bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jadi, jika kamu merasa bisa memaafkan Randi, itu pilihanmu. Namun, jangan lupakan satu hal, kamu sudah sukses tanpanya. Kamu bisa lebih kuat lagi." Larasati mengangguk perlahan. Kata-kata Maya memang benar. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dan bahkan berkembang lebih baik tanpa Randi. Bisnis yang dulunya terasa seperti beban bersama-sama, kini bisa ia kelola sendiri dengan lebih percaya diri. Tapi, entah kenapa, bayangan Randi, dengan permintaan maafnya, masih menghantui, membuatnya merasa seperti sebuah babak yang belum sepenuhnya selesai. Setelah beberapa menit berdiam diri, Larasati akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku tahu aku bisa tanpa dia. Tapi kenapa rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang? Mungkin aku terlalu keras pada diri sendiri. Maya, aku tak ingin kehilangan masa depan yang cerah hanya karena masa lalu yang kelam." Maya mengulurkan tangan, menggenggam tangan Larasati yang tampak terombang-ambing. "Kadang, kamu harus melepaskan agar bisa meraih yang lebih baik. Jangan biarkan orang lain, termasuk Randi, mendikte hidupmu. Kamu sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Laras, jangan biarkan kenangan dan pengkhianatan mengikatmu. Kamu bisa memilih untuk melanjutkan tanpa menoleh ke belakang." Larasati merasa hatinya sedikit lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah tentang membenci atau mengabaikan Randi sepenuhnya. Ini lebih tentang memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh dan tidak terjebak dalam ketakutan atau penyesalan yang tak berujung. Malam itu,
Larasati pulang ke apartemennya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Meskipun hatinya masih diliputi perasaan yang campur aduk, ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu merusak hidupnya. Larasati telah memilih jalannya, dan ia harus berani menempuhnya tanpa rasa takut. Beberapa hari kemudian, Larasati memutuskan untuk bertemu dengan Randi. Ia menghubunginya lewat pesan singkat. "Randi, kita perlu bicara. Saya akan datang ke tempat kita dulu. Jam 3 sore. Randi membalas dengan cepat. Tidak sabar untuk mendengar keputusan Larasati. "Laras, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bicara. Aku menunggu." Pada sore yang telah ditentukan, Larasati berdiri di depan pintu kantor mereka, tempat di mana semuanya dimulai. Meski perasaannya masih berat, ia tahu ia harus menutup bab ini sekali dan untuk selamanya. Saat Randi tiba, wajahnya tampak cemas, namun ada sedikit harapan di matanya. "Laras, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik." Larasati menatapnya dengan mata yang tajam. "Randi, aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Bisnis ini, aku bisa jalani tanpa kamu. Aku akan melanjutkan hidupku, dan aku berharap kamu juga bisa menemukan jalannya." Randi terdiam sejenak, seperti meresapi kata-kata Larasati. Meskipun jelas terlihat bahwa ia masih berharap, Larasati tahu ini adalah keputusan yang benar. Tidak ada tempat untuk kebohongan atau penyesalan lagi. Ia telah memberi ruang untuk diri sendiri, dan kini saatnya untuk meninggalkan masa lalu dan bergerak ke depan. Larasati berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan kantor yang pernah menjadi saksi perjuangan mereka. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengangkat beban yang telah lama membebani pundaknya. Setelah keputusan berat yang diambilnya untuk berpisah dengan Randi, Larasati merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu bahwa proses pemulihan ini tidak akan mudah, ia tidak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Langkahnya semakin mantap, dan hari-harinya dipenuhi dengan kebijakan yang lebih bijak dan penuh ketegasan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Larasati kembali fokus pada usahanya. Perusahaan yang sebelumnya dia jalani bersama Randi kini dikelola dengan tim baru yang lebih solid. Keputusan-keputusan besar dalam bisnis mulai diambil dengan penuh keyakinan, dan hasilnya mulai tampak. Pendapatan perusahaan meningkat, dan pelanggan baru mulai berdatangan, merasa puas dengan kualitas dan inovasi yang ditawarkan. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan dengan baik di bidang pekerjaan, Larasati tetap merasa ada kekosongan dalam dirinya. Kembali ke rutinitas, kesibukan yang padat, dan pencapaian-pencapaian bisnis membuatnya merasa lebih kuat secara profesional, tetapi ia tahu bahwa kehidupan pribadinya belum sepenuhnya sembuh. Ia mulai merasa bahwa walaupun ia bisa mengatasi segala tantangan di dunia kerja, rasa kesepian yang menghinggapi hatinya kadang-kadang masih mengganggu. Suatu malam, ketika Larasati sedang duduk di balkon apartemennya, menikmati angin malam yang sejuk, sebuah pesan masuk di ponselnya. Nama pengirimnya membuatnya terhenyak sejenak. Itu adalah Vina, wanita yang pernah menjadi penyebab utama keretakan hubungan mereka. Larasati menghela napas, tak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun ia merasa telah memaafkan Randi, tidak mudah untuk memaafkan Vina yang telah mengambil bagian penting dalam kebohongan yang selama ini menyelimutinya. Dengan sedikit keraguan, Larasati membuka pesan itu. "Larasati, aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku telah banyak melukai hatimu, dan aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud untuk merusak hidupmu. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku." Larasati terdiam lama setelah membaca pesan itu. Untuk beberapa detik, pikirannya melayang pada kenangan akan masa lalu, pada saat-saat ketika ia masih berada di dunia yang penuh dengan cinta dan pengkhianatan. Namun, Larasati tidak ingin terjebak dalam pusaran emosi itu lebih lama lagi. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih pada memberi dirinya sendiri kedamaian. Dengan ketegasan, Larasati memutuskan untuk membalas pesan itu.
Vina, aku sudah memaafkanmu. Kita semua berbuat salah. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa hidupku sudah berubah. Aku tak ingin membahas lagi masa lalu, karena aku sudah melangkah maju. Semoga kamu juga menemukan jalan yang baik. Pesan yang sederhana, namun penuh makna itu, membuat Larasati merasa lebih ringan. Ia tidak merasa perlu untuk terjebak dalam dinamika masa lalu yang tak membawa kebaikan lagi. Memaafkan bukanlah tentang mereka, melainkan tentang dirinya, tentang bagaimana ia bisa melepaskan rasa sakit untuk melanjutkan hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Larasati semakin merasa nyaman dengan keputusan yang telah diambilnya. Di dunia bisnis, ia semakin dihormati sebagai sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana. Tim yang ia pimpin bekerja dengan baik, dan banyak pihak yang mulai mengakui potensinya. Semua usaha yang dilakukan Larasati mulai membuahkan hasil yang nyata. Nama perusahaan mereka semakin dikenal, dan Larasati merasa bangga karena ia tahu bahwa ia adalah sosok yang tak bergantung pada siapapun untuk meraih kesuksesan. Suatu hari, dalam sebuah acara bisnis yang dihadiri oleh banyak pengusaha sukses, Larasati duduk di meja makan bersama beberapa kolega baru. Mereka berbicara tentang peluang-peluang besar di masa depan, mengenai bagaimana dunia bisnis terus berubah dan bagaimana mereka dapat saling mendukung untuk meraih kesuksesan lebih tinggi. Di sana, Larasati merasa dirinya lebih bebas dan lebih berdaya. Namun, di balik kesuksesan itu, Larasati tetap menyimpan kerinduan akan cinta yang tulus, sesuatu yang jauh dari kenyataan dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Ia tidak lagi mencari Randi atau siapapun yang datang dengan janji kosong. Larasati tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Hari-hari yang dijalani Larasati kini penuh dengan pekerjaan, perkembangan bisnis, dan kesempatan-kesempatan baru yang terbuka lebar. Ia tahu bahwa tantangan tidak akan berhenti, tetapi kini ia siap untuk menaklukkan apapun yang datang ke hadapannya. Semua pengalaman pahit yang pernah dilaluinya, meskipun menyakitkan, kini menjadi landasan yang kuat bagi dirinya untuk melangkah lebih jauh. Dan saat ia melangkah di dunia yang penuh dengan pilihan, Larasati menyadari bahwa ia tak perlu lagi menoleh ke belakang. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk membuka lembaran baru yang lebih cerah. Minggu-minggu berlalu dengan begitu cepat. Larasati merasa semakin nyaman dengan hidup barunya. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia mulai dikenal luas sebagai wanita sukses yang mandiri. Kepercayaan diri yang dulu goyah kini menjadi fondasi yang kokoh dalam setiap langkahnya. Namun, tak disangka, sebuah kejadian tak terduga kembali menguji dirinya. Pada suatu pagi, saat Larasati sedang memeriksa email di kantor, sebuah pesan masuk yang membuat hatinya berdegup kencang. Pesan itu datang dari nomor yang tak dikenal. Dengan rasa penasaran, ia membuka pesan tersebut. Ternyata, pengirimnya adalah seorang pria bernama Iqbal, seorang pengusaha muda yang baru saja bergabung dalam jaringan bisnis yang sama dengan Larasati. Larasati, saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri acara networking yang akan diadakan di Jakarta minggu depan. Saya sangat mengagumi pencapaian Anda dalam dunia bisnis dan akan sangat senang jika bisa bertemu langsung dengan Anda. Demikian isi pesan tersebut. Larasati terkejut. Meskipun tidak mengenal Iqbal secara pribadi, ia merasa bahwa undangan ini datang pada saat yang tepat. Ia membutuhkan kesempatan untuk memperluas jaringan bisnisnya dan bertemu dengan orang-orang yang berpotensi memberi dampak positif bagi perusahaan yang ia kelola. Ia pun segera membalas pesan itu. Terima kasih atas undangannya, Iqbal. Saya akan senang untuk hadir. Sampai bertemu di acara tersebut. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk acara tersebut. Larasati mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama, mulai dari presentasi mengenai perkembangan bisnisnya hingga memilih pakaian yang tepat untuk memberikan kesan profesional dan elegan. Ia merasa penuh energi, siap untuk bertemu dengan para pebisnis sukses lainnya. Pada hari yang telah ditentukan, Larasati tiba di tempat acara yang diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Gedung yang megah itu dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan industri. Beberapa di antaranya sudah dikenal oleh Larasati, namun sebagian besar adalah orang-orang baru yang bisa saja menjadi mitra atau sekadar kolega dalam dunia bisnis. Ketika acara dimulai,
Larasati disambut hangat oleh Iqbal, yang ternyata lebih muda dari yang ia bayangkan. Dengan penampilan yang rapi dan percaya diri, Iqbal terlihat sangat profesional. Mereka berbincang sebentar, membahas peluang bisnis dan berbagai tren yang sedang berkembang. Larasati merasa nyaman berbicara dengan Iqbal, karena ia merasakan energi positif yang datang dari pria itu. Iqbal bukan hanya seorang pebisnis muda yang ambisius, tetapi juga memiliki pandangan yang luas tentang perkembangan industri yang sedang mereka jalani. Namun, yang tidak ia duga adalah saat di tengah acara, Larasati bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia pikirkan lagi, Randi. Ternyata, Randi juga hadir di acara tersebut, sebagai tamu undangan dari salah satu rekan bisnis lama mereka. Rasa terkejut yang sempat menghentikan langkah Larasati segera hilang, digantikan dengan perasaan datar. Ia tidak merasa cemas, tidak marah, hanya merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Randi tampak kebingungan saat melihat Larasati, dan dengan cepat ia menghampirinya. "Laras," ujarnya, sedikit gugup. Aku tidak tahu kalau kamu akan hadir di sini. Bagaimana kabarmu?" Larasati menatapnya sebentar, kemudian tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Randi. Terima kasih sudah bertanya," jawabnya dengan sikap yang tenang. Randi terlihat ragu, seolah ingin berbicara lebih banyak, namun Larasati tidak memberi kesempatan. Ia sudah tahu apa yang ingin dikatakan Randi, permintaan maaf yang sudah tidak lagi memiliki arti bagi dirinya. Baginya, hubungan mereka sudah selesai, dan pertemuan ini hanyalah sebuah kebetulan yang tak perlu diberi ruang dalam hidupnya. "Ikutlah bergabung dengan kami, Laras. Aku ingin berbicara tentang beberapa peluang bisnis," ujar Randi, berusaha meyakinkan. Larasati menggelengkan kepala dengan lembut. "Maaf, Randi. Aku sudah memiliki arah sendiri sekarang. Aku yakin kamu juga sudah menemukan jalanmu." Setelah itu, Larasati melangkah menjauh dari Randi, bergabung dengan Iqbal dan beberapa kolega lainnya. Ia merasa tenang, karena tidak ada lagi perasaan terikat pada masa lalu yang membebani langkahnya. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Randi di acara ini adalah bagian dari penutupan bab kehidupan yang sudah ia jalani, dan ia sudah siap untuk membuka bab baru. Acara tersebut berlangsung hingga larut malam, diisi dengan berbagai diskusi dan kesempatan bertukar pikiran antara para pengusaha dan profesional dari berbagai bidang. Larasati semakin terinspirasi oleh orang-orang yang ia temui, dan ide-ide baru mulai bermunculan dalam benaknya. Di saat yang sama, ia merasa lebih yakin bahwa keputusan untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju adalah pilihan yang benar. Saat acara selesai, Iqbal menghampiri Larasati. "Aku senang bisa berbicara lebih banyak denganmu malam ini, Larasati. Sepertinya ada banyak potensi untuk kita bekerja sama di masa depan." Larasati tersenyum dan mengangguk. "Aku juga merasa begitu, Iqbal. Kita bisa berbicara lebih lanjut tentang peluang yang ada. Ini baru awal." Di perjalanan pulang, Larasati merasa sangat puas. Ia tahu bahwa dirinya sedang berada di jalur yang benar, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Ia telah mengatasi tantangan besar, melepaskan perasaan yang tidak perlu, dan kini membuka diri untuk kemungkinan baru. Ketika tiba di apartemennya, Larasati duduk sejenak di balkon, menikmati malam yang tenang. Hatinya merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di tangan yang tepat, tangannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil adalah pilihan yang datang dari kekuatan batin yang telah tumbuh dan berkembang selama ini. Hari-hari setelah acara di Jakarta berlalu dengan begitu cepat. Larasati kembali sibuk dengan rutinitasnya di kantor, menjalankan bisnis yang semakin berkembang pesat. Semua tantangan yang muncul di hadapannya, ia hadapi dengan percaya diri, berkat pengalaman hidup yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya, rasa penasaran terhadap Iqbal, pria muda yang telah memperkenalkan dirinya ke dunia bisnis yang lebih luas. Walaupun mereka hanya bertemu beberapa kali di acara networking tersebut, Larasati merasa bahwa Iqbal bukanlah sosok yang biasa. Ia sangat profesional, penuh visi, dan memiliki cara berpikir yang sejalan dengan ambisi Larasati.
Ada sesuatu dalam diri Iqbal yang membuat Larasati tertarik, bukan hanya dari segi bisnis, tetapi juga secara pribadi. Keberadaan Iqbal dalam hidupnya seolah memberi warna baru, dan Larasati mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya. Namun, di balik itu semua, Larasati juga sadar akan ketidakpastian yang menyertai setiap hubungan. Ia tidak ingin terjebak dalam ketergantungan emosional seperti yang pernah terjadi dengan Randi. Ia ingin hidupnya tetap mandiri, tanpa ada yang dapat merusak keseimbangan yang sudah ia bangun. Rasa takut untuk kembali terluka itu selalu mengintai, meski ia berusaha mengesampingkannya. Suatu hari, Iqbal menghubunginya lagi melalui pesan singkat. "Laras, aku ingin mengundangmu makan malam. Aku rasa kita bisa membahas lebih lanjut tentang proyek yang sedang kita rencanakan. Apa pendapatmu?" Larasati menatap pesan itu sejenak. Perasaan bimbang kembali muncul. Meskipun hatinya merasa tertarik, ia tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk terlibat lebih dalam. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru dalam hal apapun, terutama yang melibatkan perasaan. Tetapi, akhirnya, rasa penasaran dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dalam konteks bisnis dan pribadi membuat Larasati setuju. "Baiklah, Iqbal. Aku akan datang. Terima kasih atas undangannya." Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Tempat itu memiliki suasana yang tenang dan romantis, dengan pencahayaan yang lembut dan latar musik yang menenangkan. Iqbal sudah menunggu di meja yang telah disiapkan, tersenyum lebar ketika Larasati tiba. "Saya senang akhirnya bisa menghabiskan waktu lebih banyak denganmu, Laras," kata Iqbal dengan nada hangat. "Aku sudah lama ingin membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama kita." Larasati duduk dan tersenyum kecil. "Aku juga senang bisa lebih mengenalmu, Iqbal. Terima kasih sudah mengundangku." Percakapan mereka dimulai dengan topik-topik ringan seputar pekerjaan, visi, dan ambisi mereka masing-masing. Namun, semakin lama percakapan itu berlangsung, Larasati merasakan ada kedekatan yang lebih dari sekedar hubungan profesional. Iqbal bukan hanya seorang pebisnis yang cerdas, tetapi juga seorang pria yang sangat memperhatikan perasaan orang lain. Ia tahu bagaimana membuat Larasati merasa nyaman, tanpa ada tekanan atau kesan yang berlebihan. Larasati mulai merasa bahwa dirinya terbuka untuk kemungkinan baru, meskipun masih ada rasa takut dan keraguan yang belum sepenuhnya hilang. Iqbal sangat memahami Larasati dan tidak terburu-buru untuk memaksakan apapun. Ia memberi Larasati ruang untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Namun, tidak lama setelah mereka mulai berbicara lebih personal, Iqbal dengan lembut menatap Larasati dan berkata, "Laras, aku tahu kamu bukan orang yang mudah percaya. Aku menghargai perjalanan hidupmu dan segala yang telah kamu capai. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi orang yang membuatmu merasa tertekan atau terburu-buru dalam hubungan ini. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, dan jika kamu siap, kita bisa berjalan bersama dalam perjalanan yang lebih berarti." Larasati terdiam sejenak, mencerna kata-kata Iqbal. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Iqbal berbicara, sifatnya yang tenang, penuh perhatian, dan penuh pengertian. Ini bukanlah sesuatu yang pernah ia rasakan sebelumnya, dan itu membuat hatinya sedikit goyah. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan sekarang, Iqbal," ujar Larasati dengan suara pelan, menatap sejenak keluar jendela restoran. "Setelah apa yang terjadi di masa lalu, aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak lagi membuat kesalahan yang sama." Iqbal tersenyum, mengerti betul perasaan Larasati. "Kamu tidak perlu khawatir, Laras. Aku bukan Randi. Aku tahu betapa berharganya kepercayaan, dan aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan yang kamu belum siap untuk ambil." Percakapan mereka berlanjut hingga malam semakin larut. Meskipun Larasati masih merasa bingung, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang menarik dalam hubungan ini. Iqbal telah membuktikan dirinya sebagai seorang pria yang memiliki empati dan kesabaran, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Setelah makan malam itu berakhir, Larasati pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaan itu belum sepenuhnya jelas,
Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih lega. Ia merasa bahwa ia bisa memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk membuka hati, tanpa takut akan pengkhianatan atau kekecewaan yang pernah ia alami di masa lalu. Namun, di balik itu semua, Larasati sadar bahwa ia masih harus berhati-hati. Ia tidak ingin terlalu cepat terjebak dalam perasaan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuannya. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang benar, dan bukan karena dorongan emosional semata.